Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, tema metafisika ketuhanan kita kali ini adalah ruh dan jiwa manusia. Kita tidak akan membahas zatnya ruh, kita tidak akan membahas zatnya jiwa, tetapi kita membahas tentang hakikatnya, ya, hakikat ruh, hakikat jiwa, hakikat kesadaran, dan asal-usul spiritual manusia. Para mahasiswa yang dibanggakan, kajian tentang ruh dan jiwa ini merupakan salah satu pembahasan paling penting, ya, paling mendalam dalam kajian metafisika ketuhanan. Jika fisika membahas tubuh sebagai materi, sedangkan metafisika membahas dimensi non-materinya yang menjadi sumber kehidupan, sumber kesadaran, sumber akal, sumber perasaan, dan spiritualitas manusia. Kenapa dikatakan sumber? Para mahasiswa, jika kita kembali ke awal, ya, tentang manusia. Nah, sewaktu manusia dalam kandungan atau dalam rahim ibu sekitar lebih kurang 120 hari, Tuhan meniupkan ruh, sebagian ruh ke dalam, sebagian ruh Tuhan. Awalnya, ya, manusia itu, janin dalam rahim itu belum dikatakan hidup, ya, sempurna, belum ada kesadaran, belum ada akal, belum ada perasaan. Tapi setelah Tuhan tiupkan sebagian ruhnya ke dalam janin manusia, barulah bayi janin itu dia sempurna manusianya, sempurna hidupnya. Muncullah kesadarannya, muncullah akalnya, muncullah penglihatannya, muncullah pendengarannya, muncullah perasaannya. Nah, jadi oleh karena itu, nah, jiwa, ya, dan roh itu, ya, pantas dikatakan sumber dari kehidupan. Ya, pertanyaannya yang paling mendasar, yang paling prinsip, yang paling penting adalah, ya, apakah, ya, manusia yang sebenarnya, siapakah manusia yang sebenarnya? Apakah hanya tubuh fisik, ya, atau ada unsur rohani yang menjadi hakikatnya? Para mahasiswa yang dibanggakan, sekarang kita akan bahas hakikat manusia dalam metafisika. Dalam kajian metafisika ketuhanan memandang manusia bukan hanya sekedar makhluk biologis yang tersusun dari unsur materi, ada kulit, ada tulang belulang, ada daging, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, dan ada organ tubuh lainnya. Ya,
bukan sebatas itu, ya. Itu tubuh itu hanyalah sebatas wadah lahiriah atau zahiriah. Sedangkan hakikat manusia terletak pada dimensi rohaninya, seperti kepribadiannya, kesadarannya, moralitasnya, dan spiritualitasnya. Kita buktikan bahwa eh, potensi kualitas hakikat manusia itu dilihat dari dimensi rohaninya, kepribadiannya. Ada pribadi yang baik, ada pribadian yang buruk, pribadi yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, disitulah potensi hakikat manusia. Kesadarannya, situ juga bisa dilihat kualitas potensi hakikat manusia. Ada orang sadar, ya, setelah dia melakukan perbuatan dosa, kesalahan, ya, dia sadar, cepat dia insaf, cepat dia bertaubat, cepat dia mohon ampun kepada Tuhan, cepat dia tidak melakukan mengulang lagi perbuatan itu. Tapi ada orang yang nggak sadar-sadar, ya, berulang-ulang melakukan kesalahan, berkali-kali melakukan dosa, tapi tidak pernah sadar, malah tidak merasa berdosa. Ya, ya ini apa namanya? Nah, disitulah membedakan ya potensi kualitas hakikat manusia. Moral, ya, ada orang yang moralnya bobrok, ada moralnya uh, baik, ya, beretika, beretik, menghormati, ya, orang lain, memuliakan guru, memuliakan dosen, memuliakan orang tua dihormati, seusia dibawa bergaul, yang kemuda disayangi. Dia menghargai setiap orang. Tapi ada juga orang yang tidak beretika, tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beretik. Ya. Nah, ini ya yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi potensi kualitas hakikat manusia itu ya bisa diukur dari aspek moralnya. Kemudian spiritualitasnya itu juga bisa membedakan. Ada orang yang apa ya betah yang mendengar pengajian, ilmu-ilmu yang bermanfaat, hikmah agama, ya, betah ya berlama-lama mendengarkan taklim, kaji, ceramah dan seterusnya. Tapi ada orang yang tidak betah, ya, ya sebentar aja dia pingin kabur rasanya gitu ya, ya malah kadang telinganya menjadi sakit, ya telinganya bisa sakit mendengar pengajian-pengajian. Itulah yang membedakan ya potensi kualitas manusia itu dari spiritualitasnya. Nah, dan itu tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui proses biologis. Ya. Tidak bisa. Nah, manusia itu dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan dimensi metafisik sekaligus. Ya, kita contohkan bahwa uh, di tubuh kita itu ada kesadaran. Ya, ketika seorang bermimpi, tubuhnya tetap berada di tempat tidur, tetapi kesadarannya mengalami berbagai pengalaman yang tidak selalu terikat pada kondisi fisik tubuh. Ya, artinya
fisik itu tidak mempengaruhi eh, eh, keterkaitan kesadaran seseorang. Ya, terkadang ya ada orang yang katakan cacat fisik ketika dia bermimpi, tapi ya dalam mimpinya itu dia merasakan sempurna. Ya. Dia merasakan fisiknya sempurna. Para mahasiswa yang dibanggakan. Kita lanjut. Kita pahami dulu pengertian ruh dalam metafisika. Ruh dalam unsur spiritual yang menjadi tadi sumber kehidupan. Tanpa ruh tidak ada kehidupan. Seandainya janin manusia ya dikandung oleh ibu kemudian tidak memiliki ruh, itu artinya janin itu bakal mati. Kenapa? Dia akan hidup kalau ada ruhnya. Maka itu dikatakan roh itu merupakan sumber kehidupan manusia. Roh itu berasal dari Tuhan. Ya, tadi sudah kita bahas, ya, berasal dari Tuhan, maksudnya bukan dari zatnya Tuhan, tapi dari sisi Tuhan, diciptakan Tuhan, yang dimiliki Tuhan. Dan sebab hidupnya jasad. Ya, jadi ruh tadi itulah yang mengakibatkan jasad itu tumbuh dan berkembang. Ruh bersifat imaterial, tidak dapat ditangkap panca indera. Ya, ya saat sekarang ya, tapi tidak tahulah ke depan. Mungkin dengan teknologi satu saat ya indikasi ruh itu bisa terdeteksi. Ya, seperti kita mendeteksi makhluk halus, ya itu sudah bisa deteksi. Tapi saat ini ruh itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan tidak tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum materi. Dalam tradisi Islam, ruh dipandang sebagai rahasia ilahi. Mungkin ini seluruh agama ya, yang hanya diketahui secara terbatas oleh manusia. Memang uh, pengetahuan manusia tentang ruh itu sangat sedikit atau sering disebut dalam istilah agama ila qalila.